Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini saya akan memperbaiki sebuah jam masjid, yaitu jam masjid 7 segment ya. Jadi biasanya saya membuat jam masjid menggunakan running text. Kali ini saya kedatangan sebuah jam masjid tipe 7 segment yang seperti ini. Ini sudah saya bungkus, sudah saya bawa ya dari masjidnya, sudah saya bawa ke toko dan akan saya perbaiki. Adapun kerusakannya dan penampakan jam masjid 7 segmentnya seperti yang berikut ini. Cocok mas. Oke, itu tadi kerusakannya. Jadi jamnya itu tampilannya amburadul ya, tampilannya itu kacau. Kemudian beberapa segmen itu ada yang mati ya. Kemudian yang kedua, alarmnya itu atau buzzernya itu selalu berbunyi ya. Oke, jadi kerusakannya itu ya. Adapun penyebabnya, jadi jam 7 segment ini kena petir ya. Jadi ada petir ya, mungkin menyambar pada jaringan listrik sehingga mungkin over voltage, kemudian merusak pada jam sholat ini, jam sholat 7 segment. Oke. Tadinya mau saya cek ya, apakah kerusakannya ada pada komponen transistor ya, ada yang short atau pada bagian elko-nya atau pada bagian IC-nya ya, baik di hardware-nya atau di software-nya ada yang rusak. Tadinya mau saya cek, tapi karena pengurus masjidnya tadi meminta supaya diganti dengan mesin jam sholat yang bisa disetting via wifi ya, via Android. Jadi tugas saya selanjutnya ya, saya tidak akan melacak kerusakan pada jam waktu sholat ini. Saya tidak akan melacak kerusakannya. Akan tetapi saya akan membuat controller baru ya, sehingga jam waktu sholat ini bisa disetting menggunakan wifi, menggunakan Android, tidak lagi menggunakan manual seperti ini ya. Jadi dia seperti ini, dia setting secara manual ya. Maka selanjutnya saya akan ganti dengan controller baru yang bisa menyeting jam sholat via wifi. Oke. Selanjutnya kita akan mengecek modul apa saja yang saya miliki. Oke, kita lanjut. Nah teman-teman, ini beberapa modul yang saya miliki ya. Saya ada beberapa stok modul ya. Jadi oke teman-teman, sebelum saya lanjutkan mencari kode program untuk mengontrol jam sholat 7 segment menggunakan Arduino, pertama saya harus mengidentifikasi terlebih dahulu hardware-nya. Jadi modul 7 segment ini menggunakan IC driver tipe apa dan menggunakan IC shift register tipe apa. Oke, ini adalah penampakan jam sholatnya. Saya akan balik ya untuk melihat bagian dalamnya. Saya akan balik seperti ini. Oke, kemudian akan saya buka casing belakangnya.
Untuk memudahkan, saya akan lepas dulu kabel-kabelnya. Oke, kemudian kabel ini. Baik teman-teman, setelah saya mengamati, saya analisis, kemudian saya browsing sana sini, kemudian saya ukur sana sini pin-pinnya. Maka di sini saya akan jelaskan dulu ya bagian-bagian dari jam sholat 7 segmen ini. Yang pertama itu adalah ini adalah controllernya ya. Ini menggunakan microcontroller ya. Kemudian dia menggunakan IC pewaktu atau RTC tipe DS1307. Oke. Jadi kesimpulannya, pertama ini adalah modul controller ya. Ini adalah port komunikasi dengan lampu ini 7 segmen yang ini. Kemudian ini port untuk komunikasi dengan 7 segmen yang ini ya. Oke, itu yang pertama, controller ya. Yang kedua ini modul displaynya. Ini modul display besar ya. Modul display besar ini untuk jam, kemudian ini untuk bulan, tahun, dan tanggal ya. Oke. Kemudian yang ini juga sama ya. Ini display 7 segmen, cuma di sini menggunakan 24 digit ya. Yang dikontrol atau di drive oleh IC shift register yang juga sebanyak 24. Tipe IC register yang digunakan di sini adalah HCF 4094 ya. Seperti ini. Jadi display 7 segmen ini untuk menampilkan jadwal sholat ya, dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kemudian imsak ya. Oke. Jadi itu saja ya. Jadi yang harus saya cek itu adalah, pertama, memastikan apakah modul ini, display jadwal sholat ini 7 segmen yang ini, dan display 7 segmen yang besar ini, apakah masih bagus ya, apakah IC-nya ini tidak ada yang rusak. Karena info dari pengurus masjidnya, pemilik jam sholat ini, bahwa kerusakannya disebabkan oleh sambaran petir ya, sehingga tampilannya menjadi kacau atau amburadul. Oke, itu yang harus saya pastikan ya. Saya infokan bahwa saya sudah melacak semua jalur-jalurnya dan hubungan antar pinnya ya. Jadi pertama ya, saya mendapatkan seperti ini ya. Ya, ini datasheet 7 segmennya. Yang ini ya. Nah, ini pin outnya bisa kita lihat. Sedangkan ini pin out dari IC shift register 4094. Oke. Dari sini kita bisa lihat ini strobe, data, dan clock ya. Kemudian ini output ke 7 segmen. Oke. Yang key. Nah, seperti ini. Dan didapatkan ya. Didapatkan bahwa di sini kabel strobe ya, kabel clock, dan kabel data sudah diidentifikasi ya, sudah saya dapatkan, dan kabel VCC 5 volt dan ground juga sudah didapatkan. Demikian juga ini ya, hubungannya sudah saya dapatkan ya, pengkabelannya, penjalurannya. Yang bawah ini ya, yang 6 digit ini, yang kecil ya, itu penjalurannya sama dengan ini ya, sama persis ya. Atau mungkin ada perbedaan sedikit ya, mungkin ada satu pin ya, entah pin 5 atau pin 4 yang tidak dipakai. Nanti kita akan buktikan apakah yang saya identifikasi itu benar atau tidak ya. Kemudian di sini ya, ini sudah tidak masalah ya, format pengiriman data ya secara serial untuk IC yang kecil ini
yang 6 buah ini itu sama dengan yang bawah. Yang berbeda adalah ini ya, yang besar ini ya, yang 4 digit yang besar itu beda format pengiriman datanya, sebab di sini menggunakan IC driver ya, sehingga seharusnya 1, kalau di sini 1 itu off, maka di sini 1 itu on ya, kebalikannya. Kalau di sini 0 itu on, kalau di sini data 0 atau bit 0 itu adalah off. Oke. Jadi dalam pembuatan programnya kita harus pastikan format data yang kita kirim bahwa digit yang terakhir ini ya, ini digit 1, 2, 3, 4, ini 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Digit 10 hingga 5 ini formatnya kurang lebih sama dengan ini ya. Sedangkan yang ini yang digit 1 hingga 4 ini agak berbeda ya, karena dia kebalikan dari yang ini. Oke, kita perhatikan dulu yang saya dapat ya. Ya, seperti ini ya. Oke, ini segmen E itu terhubung ke Q1 ya. Segmen D itu ke Q2, segmen C itu ke Q3, segmen G itu ke Q5, segmen F itu ke Q6, segmen A itu ke Q7, segmen B itu ke Q8. Oke, untuk yang ini ya. Nah, itu sehingga kita bisa membuat fungsi ya untuk pengiriman data pada segmen yang ini ya, karena kita sudah mengidentifikasi hubungan antara display ini segmen A hingga segmen B dengan IC chip registernya. Oke. Sedangkan yang ini ya, yang ini yang besar, ini yang kecil dulu ya. Yang besar adalah kebalikannya, yang kecil yang ini ya, seperti ini hubungannya, seperti ini. Yang segmen A ke Q7, B ke Q8, C ke Q3, kemudian DP ya, dot pin ke Q4, kemudian segmen D ke Q2, segmen E ke Q1, segmen F ke Q6, segmen G ke Q5. Oke, seperti itu. Dan saya identifikasi ulang ya, digit besar seperti ini ya, saya identifikasi ulang sehingga menghasilkan format byte ya, format 8 bit untuk pembentukan angka-angka pada display besar dan kecil yang modul ini, kemudian yang ini. Seperti apa nanti akan saya perlihatkan ya. Oke teman-teman, ini adalah kode program yang sudah saya buat ya. Tadinya saya ingin copas dari internet, cuma dikarenakan konstruksi atau desain hardware dari jam solid ini tidak standar ya, berbeda dengan yang ada di internet, jadi saya tidak bisa copas dan terpaksa saya harus identifikasi ulang pin-pinnya, saya ukur, saya pastikan ya. Kemudian saya buat fungsi sendiri ya, karena saya sudah mendapatkan format sambungan kakinya ya, dari chip register ke 7 segmen ya, sehingga akan didapat pembentukan angkanya seperti ini ya. Jadi formatnya seperti ini ya. Nah, ini dibuat berdasarkan identifikasi pin-pin yang terhubung ya, pin-pin IC chip register yang terhubung ke segmen 7 segmen. Maka ini hasilnya. Jadi pemetaan byte ini ya, untuk membentuk angka 1 hingga 9, 0, kemudian mematikan 7 segmen dan menyalakan 7 segmen, itu didapat berdasarkan hardware yang sedang saya perbaiki ini, yaitu jam sholat 7 segmen. Oke.
Kemudian di sini saya pin 4 Arduino itu adalah terhubung ke data chip register. Kemudian pin 3 Arduino terhubung ke pin clock IC chip register. Kemudian pin 2 Arduino itu terhubung ke pin strobe dari IC chip register. Oke. Kemudian ini format datanya yang sudah saya buat ya, berdasarkan identifikasi awal ya, yang cukup melelahkan ya, namun memuaskan. Oke, kemudian pada bagian setup di sini saya inisialisasi pin mode ya, pin 432 menjadi output ya, agar bisa mengontrol chip register ya. Di sini saya gunakan Arduino Uno R3 ya, seperti ini. Ya, ini sudah saya hubungkan. Tinggal nanti saya upload lagi program ini ya, saya upload ke Arduino. Oke, kemudian pada bagian loop ya, di sini pertama Arduino akan memadamkan seluruh segmen ya, seluruh segmen 7 segmen. Kemudian delay 300 milisekund. Kemudian dinyalakan seluruh 7 segmen atau membentuk angka 8. Kemudian delay selama 300 milisekund. Kemudian ini mencetak angka ya, dari 0 hingga 9 ya. Dari 0 hingga 9, dan ini 24. Ini adalah digitnya, jumlah digitnya. Oke. Kemudian setiap angka dicetak itu delay 300 milisekund. Oke. Kemudian cetak angka seperti ini fungsinya ya. Kita perlu nilai angka yang akan dicetak, kemudian jumlah digitnya ya. Oke. Ini mulai melakukan komunikasi dengan chip register. Kemudian untuk membentuk angka atau mengirim angka 0 hingga 9 menggunakan perintah ship out ya, ship out diikuti dengan variabel data clock, diikuti dengan variabel pin data, pin clock, kemudian format pengiriman yaitu LSB first, dalam artian format akan terkirim dalam bentuk akhir LSB first. Jadi sesuai dengan yang format data. Misalnya 1010, maka keluarnya nanti akan 1010. Oke, sekarang ini adalah 0, ini angka yang akan dibentuk. Ini byte ya. Ini adalah byte seperti yang kita lihat ini ya. Byte yang 0 yang ini ya. Nah, seperti ini. Karena ship out itu membutuhkan data dalam bentuk byte. Oke, sampai di sini dari 0 hingga 9. Dan ini adalah clear display ya. Display, kemudian jumlah digit yang akan dipadamkan. Oke, seperti ini. Hanya 2 ini saja untuk pengetesan ya. Untuk pengetesan hardware-nya dan kode programnya. Oke. Kita akan langsung upload ya. Upload ke Arduino. Kita tunggu proses kompilasinya. Dan sudah selesai ya, saya akan cabut. Jadi sekarang Arduino ini sudah berisi kode program ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, sehingga kita bisa memastikan bahwa hardware dari modul 7 segmen yang 24 digit tersebut masih bagus ya, dan juga identifikasi kita yang awal seperti ini ya, itu sudah benar. Kemudian setelah kita pastikan kedua itu hardware-nya bagus, kemudian identifikasi hubungan pin chip register dan pin 7 segmen itu sudah benar, kita sudah mendapatkan pemetaan byte-nya, maka kita baru bisa melanjut ke pembuatan controller jam sholat. Oke, sekarang kita akan tes ya. Kita akan tes ke sini ya, ke 7 segmen yang 24 digit ya, yang itu. Oke, di sini saya sudah hubungkan kabel plus 5 volt dan ground ya. Ini adalah
power supply. Ini adalah board power supply untuk breadboard ya, yang menyediakan tegangan 5 volt dan 3,3 volt ya. Kemudian ini pin strobe, clock dan data ya. Kita akan hubungkan ke pin 432 dari Arduino ya, pin 4, pin 3 dan pin 2. Oke. Setelah kita hubungkan, Arduino-nya kita supply melalui USB ya. Kita beri power melalui USB seperti ini. Oke. Sekarang kita cek ya, apakah kode program yang saya buat benar ya, sehingga dengan pengetesan seperti ini kita bisa memastikan bahwa hardware-nya itu bagus dan kode programnya benar, dan identifikasi pin out format pembentukan angka ya untuk SIP register 4094 itu sudah benar. Oke, kita akan cek. Saya akan lanjutkan. Saya akan nyalakan power supply-nya. Oke, dan kita lihat hasilnya. Clear display ya. Buana ini displaynya di on kan selama 300 milisekund ya, setelah menyala semua. Oke, kemudian ini angka 0 hingga 9. Kemudian clear display ya. Oke. Kemudian on display ya, semua dinyalakan atau membentuk angka 8. Kemudian ini angka 0 hingga 9. Oke, dan berulang seterusnya. Oke. Menyala semua. Kemudian akan dilanjutkan dengan pembentukan angka 0 hingga 9. Oke, sudah kita pastikan ya. Jadi identifikasi yang sudah dilakukan terhadap pin-pin SIP register dan 7 segmennya sudah benar, dan hardware-nya tidak ada yang rusak ya, semua isinya bagus, dan kode program yang sudah dibuat juga benar untuk modul yang 24 digit. Sekarang kita akan coba modul yang modul display yang besar. Oke, saya akan matikan. Kemudian saya akan program ulang ya, sesuai dengan hardware display yang besar. Oke, saya sudah hubungkan dan saya akan buka program Arduino atau sketch untuk yang digit besar ya. Nah, ini ya. Seperti ini. Pin data, clock dan STR-nya sama. Kemudian yang berbeda ini ya, untuk digit besar seperti ini ya formatnya yang saya gunakan ya. Ini untuk digit besar ya. Kemudian ini untuk digit yang kecil ya, untuk digit yang kecil ya, yang di bawah itu yang 6 digit ya. Kemudian programnya akan pertama akan memadamkan 7 segmen selama 400 milisekund, kemudian menghidupkan selama 400 milisekund, kemudian memadamkan, kemudian menghidupkan, memadamkan, menghidupkan, memadamkan, menghidupkan ya. Kemudian akan mencetak angka ya, mencetak angka. Setiap angka ditampilkan dalam waktu 2 detik ya, atau 2000 milisekund. Angka yang dicetak adalah 0 hingga 9 ya. Dan 10 ini adalah 10 digit ya. Karena display besar itu 4 digit, display yang kecil itu 6 digit. Oke. Dan seperti ini formatnya ya. Ini ada sedikit perbedaan ya. Ketika pengiriman data yang siklus yang ke-6 ya, maka format byte angka yang dikirim itu menggunakan format byte yang untuk yang besar. Oke.
seperti ini. Oke, ada sedikit perbedaan ya cara pengiriman datanya karena hardware-nya berbeda ya, penjalurannya sedikit berbeda. Oke, kita akan tes. Saya akan upload programnya, saya akan compile dan upload. Oke, kita lihat statusnya. Uploading dan down uploading. Dan sekarang Arduino ini sudah berisi kode program untuk menampilkan angka atau menampilkan data atau mengontrol display 7 segmen yang besar ya untuk jam sholat ini. Dan ini akan membuktikan apakah identifikasi yang telah kita lakukan sebelumnya dan kode program yang sudah kita buat itu benar ya. Jika benar, maka kita bisa ke tahap selanjutnya, pembuatan mesin jam sholat yang baru ya untuk menggantikan modul controller ini. Oke, karena jam sholat yang besar ini membutuhkan display, membutuhkan power supply 12 volt, maka saya berikan khusus 12 volt untuk ya, 12 volt ini khusus untuk 7 segmen yang besar ya. Oke, teman-teman, pengkabelan sudah saya lakukan ya. Di sini ini untuk menghasilkan tegangan 5 volt ya, untuk mensuplai 7 segmen yang kecil. Kemudian khusus untuk 7 segmen yang besar diberi tegangan tersendiri 12 volt ya, yang ini. Oke. Jadi 12 volt ini khusus untuk 7 segmen besar, dan 12 volt ini untuk breadboard yang akan dikonversi menjadi tegangan 5 volt. Oke. Kemudian pin data dari shift register ya. Pin data, strobe dan clock sudah dihubungkan ke pin Arduino 234 ya. Dan sekarang kita akan cek hasilnya ya. Saya akan nyalakan dan kita akan lihat apakah kode program kita berjalan dengan benar, yang menandakan bahwa identifikasi kita sudah benar, identifikasi awal ya, dan sekaligus untuk memastikan hardware-nya tidak ada yang rusak, IC-nya tidak ada yang rusak. Oke, saya akan coba. Oke, dan kita lihat programnya on off, kemudian menampilkan angka 0 hingga 9 ya pada semua display, pada semua 7 segmen, baik yang kecil maupun yang besar. Oke, ini menandakan bahwa identifikasi hardware yang kita lakukan sudah benar, dan program yang dibuat juga sudah benar ya. Oke teman-teman, demikian tadi video tahap pertama memperbaiki jam sholat 7 segmen ya. Jadi tahap pertama kita mengidentifikasi hardware-nya, kita mengidentifikasi modulnya. Jadi modul utamanya yaitu satu buah 7 segmen 24 digit ya, 24 digit kecil, dan satu buah modul display ya 7 segmen 10 digit yang terdiri dari 4 digit besar dan 6 digit kecil. Nah, kita sudah mengecek dan kita sudah memastikan bahwa modul display tersebut tidak ada kerusakan dan bagus ya. Jadi kita tidak ragukan lagi,
tidak perlu lagi ada IC yang diganti, semuanya siap pakai ya. Selanjutnya adalah kita membuat kode program untuk mengendalikan tampilan modul display 7 segmen tersebut. Oke. Itu pertama, kita sudah pastikan modul hardware-nya bagus ya, tidak ada kerusakan, berfungsi dengan baik ya. Kemudian kita sudah mengidentifikasi ya penjaluran ya dari IC chip register dengan modul 7 segmen ya, di segmen A sampai segmen G, sehingga kita mendapatkan format bit ya, format byte untuk kode program ya, untuk mengendalikan 7 segmen agar bisa menampilkan angka dari 0 hingga 9, kemudian mungkin ada beberapa huruf ya. Itu ya. Jadi langkah pertama kita sudah selesai ya. Sudah selesai mengidentifikasi modul, sudah selesai mengidentifikasi hardware. Kemudian kita juga sudah selesai membuat kode program ya. Selanjutnya langkah kita adalah membuat controller jam sholat tersebut ya. Tentunya kita akan membuat program RTC ya. Kemudian tentunya kita akan membuat program Arduino ya, yang terdiri dari modul ya Arduino Uno R3, kemudian RTC DS3231 ya sebagai modul penyimpan waktu ya atau memori waktunya. Kemudian kita juga harus membuat pengontrol untuk settingan jam sholat ya. Kemungkinan kita akan menggunakan modul remote atau modul wifi ya. Nanti akan kita telaah lebih jauh ya, mana yang lebih efektif dan mana yang lebih efisien. Kemudian kita akan membuat kode program jam sholat yang mana semuanya akan ditampilkan pada jam sholat 7 segmen yang kita perbaiki ini. Oke, demikian video tutorial kali ini ya. Semoga kita bisa melanjutkan tutorial pada bagian keduanya, yaitu membuat controller jam sholat 7 segmen menggunakan Arduino Uno R3, kemudian RTC DS3231, kemudian menggunakan remote ya, remote untuk men-setting jam sholatnya atau wifi. Kemudian juga kita akan mempelajari kode program untuk jam sholat ya. Setelah semua selesai, tinggal kita tampilkan ke 7 segmen ya, seperti yang telah kita lakukan di video awal ini. Sampai bertemu lagi pada video bagian kedua, pada video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.